Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan kita dengan sebuah perintah yang sangat tegas. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jalan untuk mendapatkan adalah dengan melepaskan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam satu kesempatan, Kardinal Ignatius Suharyo pernah menyampaikan sebuah renungan ini. Beliau mengatakan bahwa manusia itu sangat erat dengan yang namanya kehilangan, sangat dekat dengan yang namanya kehilangan, sejak awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Manusia yang lahir dari kandungan seorang perempuan kehilangan situasi aman tanpa rasa sakit. Ketika bayi lahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu, dia akan mulai mengalami sakit, panas, dingin, dan lain sebagainya. Ketika anak itu menjadi dewasa, anak itu kehilangan masa bermainnya. Dia kemudian mempunyai tanggung jawab yang harus dia emban. Begitu juga ketika orang dewasa itu menjadi tua, orang dewasa itu kehilangan energinya. Dia tidak lagi sekuat orang-orang yang masih muda. Dan ketika orang tua itu menjadi semakin tua, dia pada akhirnya akan kehilangan nyawanya dan kemudian meninggal. Tetapi meskipun demikian, setiap kehilangan itu membawa kita kepada proses mendapatkan. Bayi yang lahir dari rahim seorang ibu menjadi manusia yang utuh ketika dia bisa bertumbuh. Dia menjadi lebih besar dari hari ke hari. Anak-anak yang menjadi semakin dewasa menjadi manusia yang semakin utuh, karena dia tidak hanya dilayani tetapi juga akhirnya mempunyai tanggung jawab yang bisa dia lakukan dan menjadi lebih berarti. Ketika orang dewasa menjadi tua, dia kehilangan energinya tetapi mendapatkan kebijaksanaan karena pengalaman hidup yang telah dia alami. Dan ketika manusia yang tua kehilangan nyawanya, dia mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Hal yang sederhana juga bisa dijelaskan untuk menjelaskan bagaimana jalan untuk mendapatkan adalah dengan melepaskan. Ketika kita hendak mendapatkan sesuatu, kita juga harus melepaskan sesuatu. Mau mendapatkan barang yang kita inginkan, kita harus mengeluarkan uang dari kantong kita, dari tabungan kita. Ketika kita mendapatkan prestasi yang baik dalam kerja, kita harus merelakan kehilangan masa atau situasi bermain dan main-main, tapi harus serius. Seorang pelajar yang mau mendapatkan prestasi, dia harus mengesampingkan bermainnya dan kemudian dia harus mempersiapkan dengan baik untuk sebuah prestasi yang lebih baik. Melepaskan masa bermainnya, waktu bermainnya untuk belajar dan akhirnya mendapatkan prestasi. Demikianlah hal yang sangat dekat dengan kita itu digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan bagaimana kesempurnaan itu kita dapatkan. Dengan melepaskan, maka kita akan mendapatkan. Si pemuda yang tadi dalam Injil dikatakan tanpa nama itu bisa jadi adalah melambangkan kita semua. Melambangkan kita. Di situ tidak dikatakan namanya Anton atau namanya siapapun itu, tetapi tanpa nama. Kita bisa menempatkan diri kita di situ agar kita yang juga mempunyai kerinduan untuk sebuah kesempurnaan hidup jasmani dan rohani bisa mendapatkannya dengan mengikuti jalan orang muda yang datang kepada Yesus itu. Yesus meminta agar melepaskan hartanya. Tentu bukan lalu secara harafiah kita melepaskan menjual harta milik kita dan memberikannya semuanya kepada orang-orang. Tetapi yang mau diangkat di sini adalah semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi. Ketika orang ringan tangan untuk memberi, maka merekalah sebenarnya orang-orang yang kaya sesungguhnya. Bukan kaya materi, tetapi kaya saudara, kaya doa karena didoakan banyak orang,
kaya akan berkat karena kita diberkati oleh banyak orang. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga yang ingin mengejar kesempurnaan atau justru dipanggil untuk kesempurnaan itu, meneladan apa yang diminta oleh Yesus itu dalam semangat berbagi, semangat memberi. Dan akhirnya tidak lupa Yesus mengingatkan bahwa selain kita mempunyai semangat untuk berbagi dan memberi, kita juga diajak untuk datang kepada Yesus dan mengikutinya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu adalah tindakan manusiawi saja, tetapi adalah tindakan iman yang muncul karena kita ingin mengikuti Yesus. Semoga saudara-saudari yang terkasih, semangat berbagi, semangat memberi menjadi jalan bagi kita juga untuk mengejar kesempurnaan, jalan untuk menjadikan kerajaan Allah semakin nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.